profesional itu bisa menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat, memberikan pelayanan perlindungan keamanan untuk masyarakat, serta bertindak cepat, tepat, dan insting yang kuat bila mana ada perbuatan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kejahatan atau kekacauan. Selain itu, harus pula menghadapi masyarakat sipil maupun pelaku kriminal secara persuasif dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hal ini yang kita apresiasi terhadap kinerja polisi yang begitu bersahabat dengan masyarakat meski terhadap pelaku kriminal sekalipun. Dan juga Polri secara profesional yakni mendasarkan kinerjanya kepada ilmu pengetahuan dan sistem hukum yang berlaku, tetapi juga amanah, akuntabel kepada pemangku kepentingan, antara lain dengan menggunakan kewenangannya secara bijak dan santun pada masyarakat yang dilayaninya. Seperti yang dikutip oleh Kapolri Dr. Andes Idam Aziz, Polri milik kita. Mari kita jadikan Polri seperti yang kita dambakan. Sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Polri memiliki sejumlah tugas. Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif. Kemudian, polisi menghimbau masyarakat menjaga jarak atau istilah lainnya social distancing dan menerapkan hidup bersih. Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran COVID tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan. Polisi pun bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbunan bahan pokok. Di penegakan hukum, polisi melakukan penindakan terkait hoaks dan penimbunan bahan pokok. Lalu, jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga suspek virus corona. Era reformasi mengantarkan perubahan yang signifikan pada posisi dan peran kepolisian Republik Indonesia. Ini ditandai dengan keputusan politik berupa pemisahan Polri dari lembaga dan garis komando TNI pada 1 April 1999 dengan diikuti munculnya dua ketetapan TAP MPR RI, yakni TAP MPR garing 6 garing 2000 tentang pemisahan ABRI, TNI dan Polri, serta TAP MPR garing 7 garing 2000 tentang peran kedua lembaga tersebut. Namun, perubahan yang diinginkan tersebut dirasa belum sesuai dengan harapan untuk menjadi Polri yang seharusnya. Kemudian, berkat duifungsi ABRI, Orde Baru menjadi masa kejayaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintahan Soeharto dikenal sebagai rejim militer. Pada era reformasi ini, khususnya kepemimpinan Joko Widodo, peranan TNI di ranah publik digantikan oleh Polri. Polisi bukan hanya ada di jalan raya, pos polisi sektor atau daerah, dan penjara. Sejak 2014 hingga sekarang, Presiden Joko Widodo memberi banyak peran kepada pejabat atau purnawirawan Polri, mulai dari urusan kepala daerah, pengawas di kementerian, lembaga korupsi, menteri, ajudan presiden, bulog, intelijen, sepak bola, terorisme, narkotika, hingga pramuka. Melebarnya ruang lingkup kerja Polri ini menunjukkan dampak dari penumpukan jabatan di institusi kepolisian. Sampai media 2018, jumlah perwira yang berpangkat komisaris besar atau kombes berada di kisaran 1.300 sampai 1.400 orang. Sedangkan jabatan yang tersedia bagi perwira menengah tidak sebanyak itu. Beberapa cara untuk mengakali penumpukan sudah dilakukan, antara lain: pertama, mengerem kenaikan pangkat dengan menambah masa jabatan. Kedua, menugaskan perwira Polri untuk mengisi jabatan di luar struktur Polri. Ketiga, meningkatkan status kepolisian daerah agar bisa dipimpin oleh pejabat
sekelas Irjen, sehingga membuka peluang mereka yang berpangkat kombes mendapat jabatan lain. Memang, perbantuan anggota Polri ke kementerian atau lembaga diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ada 11 K per L yang dapat ditempati oleh Polri, namun apa saja rinciannya tidak termaktub karena diserahkan kepada kebutuhan masing-masing kementerian dan Polri. Celah hukum ini membuat Polri bisa bebas bekerja sama dengan instansi yang bahkan hanya beririsan tipis dengan tugas-tugas aparat penegak hukum. Misalnya saja Kemenparin atau Kementerian Ketenagakerjaan. Integritas, rekam jejak, dan kompetensi. Nah, itulah beberapa aspek yang harus diperhatikan. Sehingga apa? 3 faktor itu menjadi faktor yang penting yang menentukan apakah para pejabat di Polri layak untuk menempati jabatan di luar struktur. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlakunya tersebut. 2 tahun telah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuat akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Tujuannya apa? Tujuan undang-undang ini dibentuk yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Satu hal lagi, selamat ulang tahun yang ke-74 untuk Bayangkara, untuk Polri Jaya.